Selamat pagi, shalom semuanya. Pagi ini saya kebagian untuk membagikan firman Tuhan. Judul khotbah pagi hari ini itu Perfect Love, ya, cinta yang sempurna. Ini adalah satu renungan karena ini tanggal 24, jadi ini satu renungan Natal yang Natal itu memang satu kisah yang luar biasa ya. Karena Natal itu diulik, dilihat, disoroti dari segala sisi sejak 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat berarti sudah, dan kalau 2000 tahun yang lalu itu bukan hanya 2000, tapi Natal itu ternyata dirayakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Berarti ada 30 kali perayaan Natal di tempat di mana kita berada gitu ya. Jadi banyak sekali. Tetapi khotbah Natal itu disoroti atau point of view-nya dari sudut pandang yang banyak sekali. Seperti kemarin sudut pandangnya dari Herodes. Nah, dari manapun ternyata bisa dilihat sudut pandangnya. Hari ini saya lebih menyoroti Tuhan mau membagikan bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Dan apa sih kasih Allah itu? Apa sih kasih Allah yang sempurna itu? Itu adalah kasih agape. Kasih agape itu apa? Yaitu Yohanes 15 ayat 13. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang besar. Jadi kasih agape adalah kasih yang berkorban, bukan kasih yang maunya apa gitu ya. Kalau kita orang-orang muda gitu lagi cari pacar, cari kekasih hatinya gitu kan, kalau kalau cowok maka carinya adalah noni yang cantik gitu. Kalau noni yang cantik maka yang cari apa? Cowok-cowok yang ganteng, bila perlu yang tajir melintir gitu kan. Itu syarat-syaratnya. Jadi tujuannya lebih banyak ke pribadi, tetapi kalau kasih Allah itu adalah kasih agape, adalah kasih yang rela memberikan, bahkan sampai memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Saya percaya di tempat ini berkumpul sahabat-sahabat Kristus. Nah, itulah makanya kematian Kristus di kayu salib adalah satu hal yang luar biasa yang kita terima sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita lihat Natal, nah karena ini adalah masalah renungan Natal, maka kita melihat dari sisi kelahirannya, bukan dari sisi pengorbanannya. Yes, memang Kristus lahir di dunia untuk berkorban di kayu salib. Intinya memang kembali ke sana, tetapi yang perlu diperhatikan adalah Natal itu kelahirannya adalah pengorbanannya. Ternyata pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atau dikerjakan atau dikelilingi, ternyata kisah Natal ini dikelilingi oleh pengorbanan, bukan hanya sebagai satu kegembiraan. Pada saat-saat sekarang ini memang Natal dirayakan sebagai satu kegembiraan, tetapi bagi pelaku-pelaku Natal itu sendiri ternyata itu adalah sebuah pengorbanan yang diberikan kepada umat manusia, pengorbanan yang diberikan kepada kita semua secara cuma-cuma. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa Natal itu adalah pengorbanan Kristus secara cuma-cuma, karena dia lahir. Kemudian lahir itu bukan hanya lahir, tetapi lahir itu kemudian nanti dia untuk memperkenalkan dirinya, untuk mengajari firman Tuhan, untuk mengajari apa yang benar tentang firman Tuhan, untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sudah bengkok. Kemudian setelah itu dia naik kayu salib. Itu tujuan dari Natal. Jadi mari kita memandang Natal kali ini dari sisi kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu kasih yang berkorban tadi. Nah kemudian kita tadi saya bilang kan Natal itu dilakukan, direncanakan, dilaksanakan di dalam bentuk sebuah pengorbanan. Nah sekarang siapa yang berkorban? Kita lihat ini yang jarang dilihat orang, ini yang jarang direnungkan orang, yaitu pengorbanan Bapa di surga. Nah ini dia, pengorbanan dia, walaupun dia itu adalah Esa Allah itu sendiri gitu ya, tetapi ini mari kita lihat dia
sebagai Bapa di surga itu kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita baca ini dengan sukacita, padahal ini sebetulnya satu hal yang sangat dalam tentang ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah. Nah itu tadi yang disebut kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi, pengorbanan pertama adalah pengorbanan Bapa. Bagaimana dia menyerahkan anaknya. Kenapa? Kalau ini yang suka membuat orang-orang di luar kita bingung antara hubungan relationship antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa sih disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Hubungannya ternyata kalau kita lihat di ayat Yohanes 13 ayat 16 itu tujuannya nanti supaya dia bisa mengaruniakan anaknya. Artinya Pak, itu menunjukkan begitu besar kasih Allah yang kepada dunia ini. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Jadi seperti seperti Bapa kepada anak. Siapa sih yang rela anaknya dikorbankan? Saya mau nanya dulu, siapa yang sudah ditinggalkan oleh anaknya dipanggil Tuhan? Maka yang angkat tangan saya pasti, gitu kan. Dan teman-teman, saya nggak tahu teman-teman yang lain. Betapa sakitnya kondisi itu, betapa sedihnya kondisi itu. Bahkan di satu titik, saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau hampir semua orang dimakamkan oleh anaknya, ya kok saya ini yang memakamkan anak saya? Itu sebuah renungan yang lumayan dalam sebetulnya. Kesedihan, bukan renungan, kesedihan yang lumayan dalam. Sedikit melo gitu ya. Renungan Natal hari ini sedikit melo karena kita mau cerita tentang perfect love itu ya. Gak apa-apa, tapi itulah sebetulnya Natal itu menunjukkan betapa besarnya kasih. Begitu luar biasanya kasih Allah sehingga dia rela mengorbankan. Jadi peristiwa Natal itu adalah peristiwa seorang bapak sedang menyerahkan anaknya untuk melewati satu peristiwa yang menyedihkan. Bukan sebuah peristiwa yang menggembirakan. Walaupun Natal kita rayakan dengan gembira, gegap gembita. Tetapi ya memang itu hadiah bagi kita. Luar biasa. Hadiahnya adalah kesetiaan Allah itu sendiri. Yang membuat kita pun diselamatkan. Sebuah perayaan yang perlu kita rayakan dengan kegembiraan. Walaupun dilandasi atau dikisahkan dengan kisah-kisah yang lumayan membuat kita berpikir sejenak gitu. Ya, memang seperti itu bahwa Natal memang adalah persiapan untuk menuju kayu salib. Lahirnya Tuhan Yesus itu adalah persiapan untuk menuju kayu salib. Apa yang kita rayakan hari ini, yes, itu sedang Tuhan siapkan untuk pengorbanannya dia. Betapa besarnya kasih Allah. Saya aja yang nggak punya rencana sedih, apalagi Bapa di surga. Sebetulnya sangat sedih dia pada saat dia membuat rencana seperti ini. Planning yang dia kerjakan untuk dilakukan buat Yesus itu adalah satu planning yang luar biasa. Itulah kasih agape, itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih yang kita alami sekarang ini yang menolong kita, yang memberkati kita, yang membuat kita sanggup berjalan, membuat kita sanggup berjalan bersama dengan dia, sanggup terus mendengarkan dia. Karena apa? Perlindungan, pertolongan, penyertaannya itu yang membuat kita menjadi kuat. Itu adalah kasih Natal, kasih agape yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi percaya karena Yesus setia dan Yesus berjalan sampai pada akhirnya. Jadi itu adalah salah satu pengorbanan. Ada beberapa pengorbanan Bapak Ibu ya. Mari kita lihat pengorbanan di dalam kisah-kisah Natal. Pengorbanan kedua adalah ya tentu saja pengorbanan kedua adalah pengorbanan Maria. Kenapa pengorbanan Maria? Kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sebuah pengorbanan. Apa yang dikorbankan Maria di sini? Banyak hal. Ini banyak renungan yang bicara soal ini. Tetapi saya menyoroti bukan hanya ketabahan dia, bukan hanya keberanian dia, tetapi pengorbanannya. Apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah masa mudanya. Yang dikorbankan adalah masa dia masih sedang bersuka cita, dia sedang masih menunggu pacarnya. Masa-masa dia menunggu pacar ini sebetulnya. Karena Yusuf mau datang. Kisah ini kan dimulai pada saat Yusuf mau datang. Tapi Maria sudah kedahuluan Gabriel gitu kan, datang memberikan kabar gembira katanya kabar gembira dalam petik gitu ya, tetapi yang terjadi apa, dia harus hamil gitu loh. Jadi dia tidak akan dia kalau kita lihat kisahnya kemudian dia dengan galau berjalan kepada saudaranya, galau loh berjalan itu sendirian jalan kaki gitu ya. Luar biasa kisah Marta. Jadi inilah pengorbanan pengorbanan Maria. Pengorbanan Maria itu lebih karena dia mengorbankan masa mudanya, mengorbankan masa-masa di mana dia bisa menikmati kasih dengan Yusuf. Karena Yusuf itu orangnya baik, Yusuf itu orangnya tulus, sehingga dia lembut. Nanti kita baca di kisah berikutnya. Jadi pengorbanan Maria ini adalah pengorbanan di mana dia relakan semua itu. Dia rela tidak mengalami masa-masa pacaran yang panjang, indah gitu ya. Dia juga melewatinya dengan ketakutan. Dia juga melewati masa-masa itu karena dia belum tahu sikap Yusuf bagaimana. Pada saat ayat ini keluar, dia nggak tahu sikap Yusuf bagaimana. Sehingga artinya bisa terjadi kemungkinan hukuman mati kalau Yusuf salah bertindak. Inilah pengorbanan Maria yang perlu kita renungkan juga. Jadi pengorbanan pertama pengorbanan Bapa di surga. Pengorbanan kedua adalah pengorbanan Maria. Nah sekarang pengorbanan yang ketiga siapa? Nah yuk kita lanjutkan. Pengorbanan ketiga adalah pengorbanan Yusuf. Ya jelas memang. Setelah Maria tentunya Yusuf yang kita soroti. Yusuf, kenapa dengan Yusuf? Kita baca di Matius 1 ayat 19 sampai 25. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, tulus ya, betul ya. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya udahlah, daripada Maria nanti dirajam batu, mendingan saya ceraikan dia diam-diam. Seperti itu. Itu maksud dari Yusuf. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Kalau di ayat 24, di dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak Bapak Ibu mengalami mimpi yang begitu mendapat pesan dari Tuhan begitu jelas dan clear? Itu biasanya jam berapa? Itu pertanyaan saya. Karena saya pernah ngalamin mendapat pesan dari Tuhan yang begitu jelas dan clear sekali, dan sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupa dengan mimpi itu. Mimpi mendapat penglihatan yang luar biasa, sehingga akhirnya saya saya taat. Tapi untuk bisa yes dan taat ternyata perlu waktu. Saya itu perlu waktu. Sampai saya harus mempelajari lagi, saya belajar firman.
Sampai akhirnya iya benar ini Tuhan dan saya taat. Itu aja. Saya berusaha. Di ayat 24 dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, saya percaya itu tengah malam ini tengah malam ini. Itu Yusuf langsung kebangun dan dia langsung berpikir apa ini sebenarnya. Tuhan ngomong begini, dia langsung berpikir dan kelihatannya Yusuf cukup pintar dia, cukup religius sehingga dia bisa mengolah apa informasi yang dia terima itu sebagai suatu kebenaran. Tidak gampang loh menerima informasi apalagi hanya melalui mimpi. Kemudian itu menjadi sebuah kebenaran. Itu tidak gampang. Saya perlu waktu, jadi saya cerita, saya perlu waktu beberapa hari. Yusuf mungkin hanya 1-2 jam. Jadi Yusuf berbuat seperti apa? Dia cuma sesudah bangun dari tidurnya Yusuf, dia di sini tidak ada jeda. Dikatakan dia langsung bangun dan kemudian dia melakukan firman Tuhan. Padahal itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa yang Yusuf korbankan. Apa yang dia korbankan? Wah, dia sedang berangan-angan, dia sedang akan ketemu pacarnya, nanti sebentar lagi dia menikah dia bisa dan segala macam angan-angan yang anak muda gitu ya. Dia angan-angan segala macam. Itu semuanya harus dihapus seketika, set angan-angan. Mimpi-mimpinya, cita-citanya semua dihapus. Set. Dan dia dibelokkan Tuhan menuju jalannya. Ini pengorbanan yang tidak gampang juga. Karena kalau kita lihat setelah itu kehidupan Yusuf yang nggak gampang, memang nggak gampang. Karena dia harus ke Yerusalem, dari Yerusalem kemudian dia pindah lagi ke Mesir, dari Mesir dia balik lagi dan segala macam. Banyak persoalan yang dihadapi. Jadi banyak orang bilang, kok ikut Tuhan banyak persoalan? Ya iya, seperti itu. Ikut Tuhan bukan gampang. Makanya kalau orang bilang, aku sudah ikut Tuhan kok masih begini. Ya, kamu belum sadar saja. Karena itu salah satu protes saya. Tuhan kurang apa saya? Saya sudah melayani, saya sudah ini, saya sudah ini. Tapi saya masih mengalami ini. Sekarang saya bisa ketawa melihat keluhan-keluhan saya, mendengarkan, mengingat apa yang saya teriakkan kepada Tuhan, gitu ya. Pada saat anak kami dipanggil Tuhan itu saya melewati satu peristiwa yang luar biasa, pengorbanan yang bukan pengorbanan bagi saya, itu ada satu peristiwa yang luar biasa gitu loh. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya tetap ada di jalan Tuhan. Itu yang membuat saya mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang selalu memberi penjelasan. Dengan sabar dia memberi penjelasan satu. Akhirnya klop kisahnya. Padahal Tuhan itu kalau lagi menjelaskan, lagi bicara sama saya, itu saya sudah tandai. Ada 2 waktu di mana Tuhan ngomong sama saya dengan clear. Satu saat saya mandi, tapi saat saya tidur. Kalau saat mandi itu saat tenang, rileks, menikmati, lagi pusing kepala, lagi puyeng gitu ya, kemudian menikmati hangatnya air yang buat mandi itu. Begitu lagi menikmati gitu ya, waduh enak banget hidup ini, nikmati curahan pancuran air gitu ya. Itu Tuhan ngomong tung. Ya seperti itu. Dan kemudian kalau malam sering juga beberapa kali sebelum saya dibelokkan Tuhan juga, itu juga mengalami banyak pertemuan, bukan pertemuan, saya diberitahu kamu harus gini dengan caranya dia, gitu ya. Satu ketika nanti saya pasti bisa cerita mengenai penglihatan secara rohani ini dalam mimpi. Jadi pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan Yusuf. Dia kehilangan masa-masa dia hidup dengan nyaman, hidup sebagai tukang kayu yang sukses, yang bisa ini itu dia mau ini itu semuanya hilang seketika. Begitu dia ketemu Maria, tahu kenyataan bahwa Maria hamil, maka itu semuanya hilang. Bukan hilang karena kesalahan dia, tetapi hilang karena Tuhan mau itu dihilangkan dari dia karena ada rencana yang harus dia kerjakan.
Jadi pengorbanan pertama pengorbanan Bapa di surga, pengorbanan kedua adalah pengorbanan Maria, pengorbanan ketiga adalah pengorbanan dari. Nah sekarang yang keempat, nah ini sampailah kita kepada tokoh yang kita bicarakan pada bulan-bulan ini, di mana ini adalah peristiwa Natal yang memperingati hari lahirnya dia. Apa yang dikorbankan oleh Yesus, hidupnya dan kesetiaan itu yang dia lakukan. Kalau kita baca di Matius 26 ayat 39, saya kalau kisah ini sebetulnya bisa gampang dengan kita baca aja Injil gitu ya. Tetapi saya mau to the end aja supaya jadi ringkas khotbahnya. Tadi sudah dikisahkan tentang rencana Allah, kemudian pengorbanan Maria, pengorbanan Yusuf. Sekarang apa yang dikorbankan? Ternyata Yesus itu mengorbankan dirinya. Di dalam Natal itu adalah persiapan untuk dia disalib. Di dalam Natal adalah persiapan dia untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Natal dia siap untuk memulihkan kita semuanya. Itu peristiwa Natal yang sejati sebenarnya. Pengorbanannya apa? Di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju bukit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Sebetulnya, di sisi ini, di saat-saat ini, saat-saat di Matius 26 itu, Yesus nggak kuat. Dia nggak kuat. Karena dia tahu apa yang bakal dia alami. Dia bukan orang sembarangan. Dia juga seorang nabi. Selain dia Tuhan, dia juga seorang nabi. Sehingga dia bisa tahu sampai akhir dari hidupnya. Kenapa saya sebut nabi? Karena dia adalah manusia. Manusia dengan kenabiannya. Sehingga dia bisa melihat dengan jelas apa yang bakal dia alami. Sebuah kengerian. Sebuah kesakitan. Sebuah peristiwa yang, aduh, kalau itu aja mungkin masih baik gitu loh ya. Kenapa begitu? Karena dia tahu, dia berkorban untuk kita, dia berkorban untuk manusia. Manusia adalah orang yang satu-satunya pribadi yang tidak bisa dipercaya. Manusia itu memang brengsek benar manusia itu. Beda dengan anjing. Anjing kalau 3 hari, tiga hari kita pelihara dia, maka 3 tahun dia akan mengingat kita. Manusia 3 tahun kita pelihara dia, kita tolong dia. 2 hari kemudian dia sudah lupa sama kita. Itu manusia. Dan dia tahu, dia berkorban untuk yang demikian. Tidak gampang Bapak Ibu. Dia paham sekali pengorbanannya itu. Ya bagi dia melayani keliling. Pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki. Pernah memberi 3.000 orang laki-laki. Ya total bisa puluhan ribu orang yang dia kasih makan. Tapi yang datang balik kepada dia berapa? Hanya 11 orang. Karena yang satu kecewa. Yudas kecewa dia. Yang 11 balik kepada dia. Yang 11, tetapi satu hal luar biasa. Dari 11 orang itu terus merambah dunia. Dan kasihnya tersebar ke seluruh. Sampai hari ini kita bisa mendengarkan kasih yang sempurna. Itu karena dari 11 orang yang terus bergerak bersama Kristus, yang terus bergerak bersama dengan Tuhan. Dan mereka semuanya pada akhirnya yang 10 mati dihukum, kecuali Yohanes, ya kan? Yang 10 mati dihukum. Ada yang dipancung, ada yang disalib berbalik, whatever. Itu semua menunjukkan pengorbanan-pengorbanan mereka yang menunjukkan kasih yang sempurna. Makanya sekarang ini kalau ada orang nanya, aku sudah ikut Kristen kok, aku sudah Kristen, aku sudah gereja tiap hari, kok aku masih ada masalah? Ya, kita belum belajar aja. Tapi percayalah pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dan percaya saja kekuatan dari Dia yang memampukan kita sehingga kita mampu maju terus bersama dengan Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perfect love, kasih yang sempurna dari Tuhan. Semoga ini boleh menjadi salah satu renungan Natal
mungkin ini adalah sebuah renungan Natal yang terbalik gitu ya. Kalau renungan Natal yang lain kan mengenai kasih yang ya kasih, sukacita, damai sejahtera dan segala macam. Hari ini agak sedikit melo gitu ya, agak sedikit melo karena kasih yang sempurna ternyata adalah kasih yang berkorban.